Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, di sini nih Pak Lurahnya ini ada siapa ini ya? Prof Awang, ya, Cak Su, ya, ini ada pejabat Bea Cukai, ya, Bapak Muhammad Hilal. Siapa lagi ini? Ada Dr. Wasian, ya, ada Bu Nini, yaitu Inwan, ya. Bu Yayu, Pak Irnowo masih di Bojonegoro. Ya, alhamdulillah, saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Ya, saya sangat senang sekali bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara, tulur-tulur, mungkin dulu pernah ketemu juga, mungkin sebagainya, ya, tidak sempat ketemu. Tapi insya Allah kita ini diikat dalam sebuah ikatan kekeluargaan, satu alma mater. Tentu ini sebuah rahmat Allah yang luar biasa. Kalau sekiranya tidak ada pandemi gitu, mungkin juga kita nggak sempat ketemu seperti ini kan. Jadi itu diantara sisi positifnya, sisi baiknya bisa kita ambil di era pandemi yang serba membuat kita ya kesulitan dan seterusnya. Di setiap kesempitan pasti ada kemudahan. Di setiap apa yang diberikan oleh Allah, di situ ada banyak hikmahnya. Nah, di antara hikmah pandemi ini kita silaturahim jarak jauh luar biasa. Salawat dan salam mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah untuk kedua hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Tentu di awal ini saya mohon izin untuk apa ya, mungkin tidak pas kalau disebutnya itu ceramah ya, karena insya Allah kita kurang lebih ya seperti dulu itu sama. Meskipun saya yakin setiap kita ini berubah, setiap kita kini berubah. Jadi mungkin yang pas itu ini forum tadzkirah saja, saling mengingatkan. Ya, utamanya ini peringatan untuk diri saya pribadi, dan ketika ada manfaatnya monggo diambil pelajaran dari tadzkirah ini. Ngaten nggih, Prof Awang? Ini bukan pengajian, jadi jangan serius-serius. Kalau pengajian itu hawanya ngantuk. Ya. Kalau kita pengajian itu hawanya bawaannya itu ngantuk lah. Kita bikin supaya nggak ngantuk. Ini bukan pengajian. Ya, ini sekedar saling sapa, saling mengingatkan. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil banyak hikmah di sini. Yang pertama, mari sama-sama kita sadari bahwa setiap kita ini mengalami perubahan. Dulu kita ini tua, muda ya, kemudian menjadi ya agak tua ya. Kalau dibilang tua itu nggak enak ya, terlalu tua kita. Agak tua. Dulu kita dengan karakter anak muda itu gusa-gusu. Tapi sekarang insya Allah menjadi lebih bijaksana. Ya. Dulu bagaimana? Ya seperti itulah ceritanya. Saya dulu satu bangku dengan ini komandan siapa? Yanuar, satu bangku. Ya. Aman jeneng gue lali Kakang. Lah ya. Ya, jadi di zaman itu saya sering menemani beliau naik sepeda gali dan ratna kan gitu ya. Tapi itu dulu dan semua kita berubah. Sekarang beliau adalah jenderal. Ya. Amin. Kita doakan semoga ya segera berbintang berapa, Mas Yan? Bintang 1 aja dulu belum. Nah, apa maksudnya? Saya ingin menyampaikan sebuah poin. Jadi jangan sampai kita ini menganggap teman kita ini sama seperti dulu.
Ya, kita menganggap Cak Su itu sama seperti dulu, tidak, sama sekali tidak. Beliau sekarang menjadi ketua takmir masjid, ya, ngurusi masjid, ya, punya binaan banyak gitu ya. Jadi kita tidak bisa menganggap teman kita ini seperti yang kita kenal dulu. Ya. Ada Cak Buyut dulu satu kontrakan sama saya, beliau sekarang jadi pimpinan di perusahaan di Kaltim sana gitu ya. Semuanya berubah. Ya. Nah, apalagi kita ini setelah dalam jangka waktu lama tidak pernah bertemu. Semuanya berubah. Dulu kita muda, sekarang menjadi tua. Maka kita harus menjadi ya, semakin cerdas dari yang dulu. Kita harus menjadi semakin cerdas dari yang dulu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi dulu itu saya ingat, dulu itu ya Mas Boyut, Prof Awan, Cak Su itu di kelas yang kumpulan anak-anak cerdas. Kelas 16, kelas 16. Iku kelas kebangsaan itu. Cerdas apa? Cerdas buaan itu. Nah, saya itu kesasar ke situ saya. Saya ini lulusan sanawiyah, nggak tahu ceritanya gimana saya masuk 16. Nggak sampai 1 semester, saya dipindah ke 1-3. Nggak cocok ini Jabir ini. Akhirnya saya pindah ke 1-3 ya. Ketemu ini Abah Holik CS itu. Nah, jadi sama mesti mangan ciplukan tak Suroso. Jadi ini kumpulan orang-orang cerdas itu ya. Di biologi ada Kang Yoga, ada siapa? Kang Wasian gitu ya. Nah, siapapun kita, dulu kita ada di kelas anak-anak cerdas, hari ini harus menjadi lebih cerdas. Dulu kita biasa-biasa saja, hari ini juga harus menjadi lebih cerdas. Tidak ada kata, ya, saya nggak tahu ini agak berbeda dengan konsep kedokteran ini, Mas Wasian. Jadi kalau umumnya kita mengadopsi pemikiran kedokteran itu kan semakin tua itu otak tidak berkembang. Jadi kecerdasan itu mandek. Nah, saya ingin mengajak dari sisi tertentu, dari sudut pandang Islam ini, bahwa semakin tua itu potensi semakin cerdas itu luar biasa. Bahkan ada riset terakhir itu ya, orang-orang besar di dunia itu, ya, itu meraih prestasinya di usia tua. Ya, di usia tua. Kematangannya itu di usia tua semua. Ya, kita lihat itu presiden-presiden Amerika. Ya. Nah, maka saya ingin mengajak di sini bagaimana kita bisa menjadi lebih cerdas di usia istilahnya Prof Awang itu senja. Nah, saya ingin mengajak menukil 2 hadis dan 1 ayat saja mungkin ya, biar nggak lama-lama. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berpesan, ya, ini riwayat disampaikan oleh Saddad bin Aus. Jadi beliau menyampaikan Rasulullah SAW pernah bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi Rasulullah mendefinisikan orang cerdas itu bagaimana. Dan kalau kita pelajari ini, ya, maka potensi menjadi lebih cerdas itu ketika kita semakin tua. Rasulullah mengatakan al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah man. Ya, kalau pakai gayanya Prof Awang itu al-kayyis utawi wong kang cerdas, iku man sopo wong, sopo al-kayyis ya. Dana yang bisa mengelola sopo man nafsahu ing awak dhewe man. Pada dirinya. Jadi orang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang mandana nafsahu, yang mampu mengelola diri. Mampu mengelola diri. Dan yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dan orang ini, orang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang bekerja, berbuat itu orientasinya jelas. Orientasinya adalah lima ba'dal maut. Untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas. Ya. Dan kalau kita bicara kita ini usianya semakin senja, artinya itu kan sebenarnya semakin dekat dengan batas usia gitu. Maka harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini, harusnya semakin cerdas. Jadi sekali lagi Rasulullah mengatakan karakter orang cerdas
dalam terminologi Rasulullah itu adalah orang yang mampu mengelola dirinya dan orang yang bekerja dalam kehidupannya itu orientasinya adalah untuk kehidupan setelah mati. Hadis ini disahihkan oleh Imam Asyuyuti ya, dalam Jami'us Syahirnya. Meskipun ini dilemahkan ya dari sisi sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, tetapi ulama-ulama hadis mensahihkan hadis ini. Nah, maka kita perlu memperhatikan di sini, kalau kita ingin menjadi semakin cerdas, maka ada dua parameter yang harus kita kuatkan di sisa usia kita ini. Di sisa usia kita ini. Nggak tahu sisanya berapa ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis pertama. Ya. Yang sifatnya singkat, padat dan menyeluruh disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ada sebuah hadis lagi ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini hadis bercerita tentang riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyampaikan bahwa suatu ketika beliau bercerita, suatu ketika beliau ini berombongan bersepuluh orang. Ya. Ataitun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah aku datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ashrotin, ya, bergerombol 10 orang kami ini. Ya. Dulu kan gitu ya, Prof. Awang ya, gerudukan gitu ya. Ini gerudukannya ke Nabi. Ya, Abu Bakar memimpin rombongan gerudukan ya, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala rajulun ya minal ansor, maka ada salah satu di antara rombongan yang dari kaum Ansor ini bertanya kepada Rasulullah, nyeletuk pada perjumpaan itu. Ya, celetukannya ini luar biasa, nyambung dengan hadis yang disampaikan oleh Saddad bin Aus tadi. Man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah? Siapakah yang paling cerdas? Ya, siapakah manusia yang paling cerdas? Dan siapakah manusia yang paling mulia ya Rasulullah? Nah, tentu saya yakin kita semuanya ingin masuk di kategori itu ya. Ingin menjadi orang yang termulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Nah, faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum dzikral lil maut. Ya, orang yang paling cerdas, manusia yang paling cerdas dan manusia yang paling mulia itu adalah, kata Rasulullah, aktsaruhum, yaitu orang yang paling banyak dzikron lil maut, ingatnya kepada kematian. Ya. Tapi tidak cukup ingat saja, kata Rasulullah, wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan yang paling sungguh-sungguh mempersiapkan untuk menemuinya. Kata Rasulullah, ulaika humul aqyas, mereka ini adalah orang-orang yang cerdas. Ya, dhahabu bisyarfid dunya, mereka nanti akan pergi meninggalkan dunia itu dengan kemuliaan, wa karomatul akhirah, ya, dan kemuliaan akhirat. Nah, maka kalau kita lihat ya, sunnahnya itu, orang semakin tua itu semakin sering ke masjid. Makanya kita jangan heran kalau di masjid itu isinya orang tua-tua gitu, jarang anak muda itu. Ya. Karena ya mestinya begitu. Nah, karenanya kemudian Allah melalui Rasulullah memberikan penghargaan kalau ada anak muda yang banyak di masjid itu. Dia termasuk 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah dalam naungannya itu, yang di hari tidak ada naungan lagi. Itu salah satunya adalah asyabun, seorang pemuda yang menggantung hatinya kepada masjid. Itu luar biasa kalau ada anak muda banyak di masjid, itu luar biasa. Nah, jadi yang wajar itu ya orang-orang yang usia senja seperti kita ini sering di masjid. Yang luar biasa itu ya anak muda sering di masjid gitu. Nah, yang mungkin luar biasa tapi dalam konteks negatif itu ya sudah tua jarang ke masjid. Sudah tua jarang ke masjid. Makanya saya ngiri dengan Cak Su ini. Beliau menjadi takmir masjid ya, menyiapkan membangun masjid dan seterusnya ya. Ya kira-kira ini yang perlu kita contoh ya. Perlu kita contoh. Nah, jangan sampai nanti kita itu
ya, tanpa sadar, tanpa ada persiapan, lalu ketika ajal menjemput kita itu menyesal. Jadi jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah ayat surat Al-Munafiqun, surat 63 ya, ayat yang ke-10 itu, Allah mengingatkan kepada kita bahwa nanti itu ada fenomena, ya, orang-orang itu menyesal menemui kematiannya itu. Bukan orang yang jahat saja, orang baik pun menyesal. Ya. Di ayat itu diawali dengan perintah infak sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya, jadi diperintahkan oleh Allah wa anfiqu, berinfaklah kalian semua mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatia, sebelum datang ahadakum, menghampiri salah satu dari kalian, al mautu, kematian. Ya. Ketika kematian itu nyamperin kita, umumnya kita menyesal. Maka di ayat ini digambarkan penyesalan itu. Fayaqulu rabbi, maka kemudian kita menyesal dan kemudian menyampaikan kepada Allah. Fayaqulu rabbi, maka mereka berkata, Rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, ya Allah, seandainya engkau tunda sebentar saja ajal ini. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa enggak engkau tangguhkan sebentar saja? Karena kita menyesal, kita ini butuh waktu sebentar, tambahan waktu sedikit ya Allah. Kenapa? Harapannya apa kalau ditambah waktu sedikit, perpanjangan sedikit itu? Nah, ketika kita diberikan tambahan perpanjangan waktu sedikit, fa'as-saddaqo wa aku minas sholihin. Maka ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Mungkin nanti perlu diskusi tersendiri mengapa ayat ini, ya, mengapa ketika seorang hamba itu diberi perpanjangan waktu atas kematiannya, itu yang dilakukan dua hal. Ya, sodako sama beramal soleh. Ya, ini nanti lain waktu aja. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini untuk kita jadikan perenungan bersama itu adalah jangan sampai kita menyesal ketika nanti batas waktu kita itu sudah menghampiri. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya semuanya. Nah, jamaah sekalian, maka ya, saya ingin mengajak untuk berdiskusi. Kira-kira bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi orang cerdas itu? Kiat-kiatnya bagaimana? Yang orang cerdas itu punya dua karakter tadi. Supaya kita nanti ketika bertemu dengan batas waktu yang kita miliki di dunia, kita nggak ada penyesalan lagi. Kita nggak ada penyesalan lagi. Nah, yang pertama tadi disebutkan oleh Rasulullah itu adalah al-qayyis mandana nafsahu. Orang yang mampu mengelola dirinya. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa mengelola diri kita? Nah, setidaknya ya ini bisa kita diskusikan ya, bukan sebuah harga mati. Setidaknya itu ada 3 hal yang bisa jadikan kiat oleh kita. Agar kita punya dorongan untuk mengendalikan diri. Yang pertama itu adalah muhasabatun nafs. Mengevaluasi diri. Kalau seseorang tidak punya kesempatan untuk mengevaluasi diri, maka dia juga tidak akan berpikir membenahi diri. Kalau seseorang tidak membiasakan diri mengevaluasi dirinya, maka dia juga tidak tahu apa yang harus dikendalikan dari dirinya. Ya. Maka itulah kenapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memesankan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah. Supaya apa? Kita bisa mengendalikan diri. Apa yang kita hisap, apa yang kita hitung, itu bukan harta kita, ya, bukan jabatan kita, bukan prestasi kita, tapi justru yang harus kita hitung itu adalah kesalahan-kesalahan kita yang karenanya kemudian kita mengakui kesalahan itu di hadapan Allah. Kekurangan-kekurangan kita yang karenanya kemudian kita sadari kekurangan itu lalu kita tutupi dengan hal-hal yang baik. Dosa-dosa kita
yang karena kita sadari dosa itu maka kita terdorong untuk mohon ampun kepada Allah. Nah, ini. Kalau kita tidak punya kesempatan menghisab diri kita, jangan berpikir untuk bisa mengendalikan diri kita. Karena kita nggak tahu apa yang harus kita benahi, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan pertobatan di hadapan Allah, apa yang harus kita tinggalkan. Karena tidak ada kemauan mengevaluasi diri. Nah, dunia ini mensihir kita untuk membawa kita mengevaluasi orang lain. Ya. Dunia ini membuat kita sibuk mengevaluasi orang lain. Nah, disitulah peran kita untuk mengendalikan diri itu dengan cara muhasabah diri. Coba kita hitung, ya. Kira-kira kita mengevaluasi diri kita dengan mengevaluasi teman kita itu banyak yang mana ya kan? Ya, banyak yang mana gitu. Nah, yang kedua adalah mujahadatun nafs. Bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu. Karena setiap kita itu, ya kemarin materi yang disampaikan oleh Prof siapa itu, Pak Awang, tentang apa namanya, beliau menyitir surat Budi Cahyono. Ya, yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Itu koma, ada kelanjutannya, ya. Jadi kalau di dalam juz 14 itu kan, wama ubarri'u nafsi, ya, innan nafsa la'ammaratum bisu. Jadi memang nafsu kita itu mengajaknya keburukan. Illa marrahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Ya, jadi kita bukan, lah sudah saya ini diberi ilham oleh Allah, fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Ya, diilhami dengan potensi buruk sama potensi baik, terus kemudian ya sudah gelending seperang begitu saja. Tidak begitu. Allah peringatkan, nafsu itu cenderung mengajak keburukan dan akan tidak cenderung mengajak keburukan kalau nafsu itu dapat rahmat dari Allah. Nah, maka PR-nya adalah bagaimana menjadikan nafsu kita ini selalu dapat curahan rahmat Allah. Ya, curahan rahmat Allah. Nanti ada bab sendiri itu. Bagaimana menjadikan diri kita ini mendapat curahan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi mujahadatun nafs, karena kita paham ya. Mungkin, nah di sini ada Prof ada. Ya. Itu kalau kita ingat ya, kajian-kajian tentang nafsu itu kan ada, nafsu itu dibagi tiga, ya. Nafsu amarah yang mengajak kepada keburukan, ya. Ketika kualitas takwa tidak mampu mengimbangi, betul-betul mengajak keburukan. Lalu ada nafsu lawamah, ya. Kita berbuat keburukan lalu kemudian menyesal, ya, berbuat buruk nyesal. Nah, itu level intermediate ya, menengah itu. Lalu ada yang level advance itu adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nah, nafsu yang tenang itu adalah nafsu yang mendapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan sulapan tiba-tiba nafsu kita tenang, tapi butuh sebuah proses, ya, butuh sebuah upaya, ya, butuh sebuah kesungguhan. Makanya para ulama mengistilahkan dalam hal mengendalikan nafsu syahwat itu adalah mujahadatun nafs, pakai istilah mujahadah. Karena memang betul-betul perlu kesungguhan itu untuk mengendalikan hawa nafsu, supaya nafsu kita ini dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kiat yang ke berapa tadi? Kiat yang ke pertama, parameter mengelola diri. Kiat pertama tadi apa tuh? Muhasabah. Kiat kedua adalah mujahadah. Nah, kiat yang ketiga itu adalah tazkiyatun nafs atau pensucian hati. Ini penting, ya, pensucian hati ini penting, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat apa itu ya, saya lupa. Dokter Wasian mungkin ada yang bisa bantu ya, Bu Atul, Pak Fadoli. Jadi saya lupa suratnya, tapi bunyinya ayatnya begini, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan di hari di mana semua orang dibangkitkan.
Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari di mana tidak lagi ada manfaatnya harta yang kita tumpuk-tumpuk itu. Dan anak-anak yang kita bangga-banggakan itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Semuanya nggak ada manfaatnya. Kita semuanya terhinakan. Kalau tidak punya satu modal ini. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bebas terhindar dari kehinaan itu adalah orang-orang, kecuali kata Allah, orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Nah, maka kalau kita ingin bisa mengendalikan diri kita, ya hati ini harus kita bersihkan. Ya, kemarin sudah disinggung-singgung ya. Apa namanya, kembali ke basic itu kemarin ya. Hati itu di mana? Hati itu di liver atau itu kemarin sudah kita diskusikan ya. Nah, jadi ini penting dan itu juga menjadi salah satu dari 3 tugas utama Nabi diutus di muka bumi ini. Di dalam surat Al-Jum'ah Allah berfirman menjelaskan kepada kita bahwa ketika Nabi itu diutus punya 3 fungsi. Ya. Nah ini Bang Buyut apal ini surat Al-Jum'ah ini ya. Biasa pakai ngimami sholat Jum'atan ya. Kan gitu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Ya. Dialah Allah yang telah mengutus seorang utusan dari golongan mereka sendiri ya, kepada umat ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Tugasnya apa? Yatslu ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi. Tugasnya pertama adalah yatslu 'alaihim ayatihi. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Ya. Apanya yang disucikan? Hatinya. Karena nanti ketika kembali kepada Allah semua terhinakan kecuali hati yang bersih. Kecuali orang yang punya modal hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan tugas yang ketiga seorang nabi Rasulullah diutus untuk kita semua ini adalah memberikan pelajaran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, tentang kitab dan hikmah. Itu aja tugas nabi itu menurut surat Al-Jum'ah ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua. Nah, jadi ketika kita melakukan 3 kiat ini ya, muhasabah diri, lalu mujahadah dalam bersungguh-sungguh dalam mengendalikan hawa nafsu, lalu kemudian membersihkan hati kita, ya, maka insya Allah akan lebih mudah kita mengontrol diri. Lebih mudah mengontrol diri. Nah, itu yang pertama. Karakter yang kedua disampaikan oleh Rasulullah adalah wa amila lima ba'dal maut. Bagaimana orang cerdas itu? Yang kedua kata Rasulullah adalah yang bekerjanya sehari-hari itu orientasi untuk hidup setelah mati. Ya. Maka Mas Bowo tanya ini, lo nek ngono wis gak usah golek duit meneh gitu. Bukan. Kita sudah tua ini justru harus banyak uang. Supaya apa? Supaya tidak menyesal tadi. Kita banyak sedekah uang kita itu. Anak sudah pada kerja sendiri, ya. Yang perempuan ikut suaminya dan kerja juga gitu. Ya, uang kita ini untuk sedekah, biar nanti nggak menyesal ketika ajal menyebut kita itu. Jadi bukan wis tua wis gak usah golek duit. Makanya ada hadis, seandainya engkau tahu bahwa besok itu adalah kiamat, sementara di tanganmu ada biji kurma yang bisa ditanam, tanam hari ini. Ya. Nah, jadi kita bukan memisahkan antara dunia dan akhirat. Ya, tidak. Ya, dan itu sudah cukup kita pahami dari para kiai kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia ini adalah sawah ladang kita yang nanti kita semai di akhirat. Ya. Jadi yang kedua tadi adalah ingat melakukan amal perbuatan, orientasinya adalah untuk kehidupan setelah mati. Nah, bagaimana caranya agar kehidupan kita ini kita isi dengan amal-amal yang menjaga orientasi untuk kehidupan setelah mati? Nah, ini saya ingin mengajak untuk merenungkan di antara kiatnya. Jadi kalau menurut pandangan saya dari sekian kajian yang kita
ikuti bersama-sama dengan para ulama, ya kiai, ustadz-ustadz kita itu. Yang pertama itu adalah nggak bisa tidak, kita harus pastikan keimanan kita kepada hari akhir itu beres. Ya. Kita kalau ditanya sebagai orang mukmin pastilah mengatakan saya beriman pada hari akhir. Pertanyaannya, apakah kita ini betul-betul beriman pada hari akhir? Ya. Makanya karakter takwa di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan pertama kali itu iman kepada yang gaib. Kan gitu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Disebut pertama. Orang bisa beriman, menyatakan mengklaim diri muslim, tapi dia nggak punya keyakinan kepada yang gaib. Yang gaib pertama itu siapa? Allah, zat yang paling gaib. Yang kedua itu apa? Akhirat. Kalau kehidupan akhirat ini, keimanan kita belum clear, maka kita akan sering melupakan orientasi amal kita ini harus nyambung ke akhirat. Nah, jadi tidak cukup kita mengerti, tahu, ya. Ya, yang menjadi penting itu apakah betul kita benar-benar memiliki keimanan kepada hari akhir. Itu yang butuh proses. Kalau bahwa orang Islam, orang beriman itu harus mengimani adanya hari akhir, selesai, sudah selesai. Itu di kelas kita SD sudah selesai. Tapi apakah orang ini betul-betul beriman pada hari akhir, itu butuh proses. Rasulullah dalam dakwah membangun keimanan umat ini 10 tahun lamanya di Mekah. Ya. Itu nggak main-main itu. Yang didakwai, yang dikelola, yang dibangun keimanannya itu selevel Abu Bakar, Umar. Nah, kalau kita merasa ya 1 tahun sudah selesai urusan keimanan kita, ini malah petaka. Ya, ini malah petaka. Nanti ya, itu ada sebuah diskusi menarik ya. Ada namanya Hanzalah. Hanzalah nama sahabat Nabi ini ada 2. Ada Hanzalah yang dia ini gugur di medan pertempuran tapi belum sempat ya mandi jinabah karena telah berhubungan dengan istrinya. Ada panggilan jihad, dia bertempur, wafat, lalu bahasa kuyup, kata Rasulullah dia telah dimandikan oleh malaikat. Nah, ada Hanzalah lain. Nah, Hanzalah lain ini ya dia merasa begitu. Sudah dibina oleh Rasulullah di masalah keimanan. Ya, tapi dia merasa naik turun keimanannya. Ya, lalu ketemu dengan Abu Bakar, bagaimana kabar kamu Hanzalah pagi ini? Ya Abu Bakar, ya Hanzalah munafik, dia sampaikan. Nah, munafik ini kan bagi para sahabat itu istilah nggak main-main. Munafik ini fit daril asfal, di neraka yang paling dalam. Ya, diskusi panjang akhirnya ketemu Rasulullah. Jadi kenapa dia sebut munafik? Dia menyampaikan begini, ya Rasulullah, kalau saya ini ketemu antum, ketemu Anda, ya kita bicara, ya Anda menyampaikan tentang neraka seolah ada di mata kita, surga seolah ada di mata kita, maka begitu dekatnya kita dengan balasan kebaikan dari Allah, lalu kita bisa merasakan betapa besarnya ancaman Allah. Tapi ketika kita kembali kepada anak istri kita, ya, kita lupa itu semua. Ya, kita lupa itu semua. Nah, itu kisah Hanzalah ya. Nah, jadi bagaimana para sahabat, ulama salafus soleh, itu sangat concern terhadap kualitas imannya. Karena tidak cukup, ya, tidak cukup hanya sekali waktu selesai urusan iman ini. Itu orang-orang yang dekat dengan Nabi itu, apalagi kita. Nah, yang kedua adalah banyak mengingat mati. Ya, banyak mengingat mati seperti hadis tadi disampaikan ya oleh Rasulullah. Orang yang cerdas itu adalah mengingat mati. Kalau kita ini nggak ingat mati, ya nggak akan berpikir bekal untuk setelah kematian. Ya, mengingat mati. Ya, makanya Rasulullah pernah melarang kita untuk ziarah kubur, ya, lalu kemudian membolehkan. Dan membolehkannya itu ada dengan tujuannya. Tujuannya apa? Agar kita bisa zikrul maut, mengingat mati. Ya. Mengingat mati. Nah, yang ketiga, ya, kiat yang ketiga setelah beriman kepada hari akhirnya beres, insya Allah kita akan selalu bisa menghubungkan apa yang kita kerjakan hari ini dengan bekalan hari akhir. Ya, lalu banyak mengingat mati, ya, sehingga kita tidak menunda-nunda. Ada peluang kebaikan kita lakukan, peluang sodako kita sodako hari itu. Jadi tidak lagi menunggu ajal menyebut lalu kita menyesal. Nah, yang ketiga adalah tidak pernah merasa cukup bekalan untuk mati.
Ya. Maka ulama-ulama salaf kita dulu itu luar biasa. Jadi mereka sampai mengajari murid-muridnya itu untuk membuat agar murid-muridnya tidak merasa cukup bekalan di hadapan Allah. Apa? Mereka sering menyebut dirinya itu al-fakir, orang yang butuh kepada Allah, butuh ampunan Allah, butuh pertolongan Allah, karena tidak merasa cukup bekalan untuk kehidupan setelah mati. Maka sering menyebut dirinya itu guru-guru kita, kiai-kiai kita itu al-fakir. Tidak merasa cukup. Bahaya kalau kita sudah merasa cukup, saya sudah cukup nih, kira-kira sudah bisa masuk surga. Wah, itu bahaya itu. Luar biasa itu malapetaka bagi kita itu. Nah, yang ketiga, agar kita bisa menjadi orang cerdas, ini terakhir, sudah habis ya waktunya ya, Bang Awang. Ya, yang terakhir, yang ketiga itu adalah berkumpul dengan orang-orang yang cerdas. Kalau kita ingin menjadi orang cerdas di usia senja, ya berkumpullah dengan orang-orang yang cerdas. Kalau cerdas itu definisinya seperti tadi, orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang bekerja untuk orientasi akhirat, ya berkumpullah dengan orang-orang itu. Rasulullah memesankan kepada kita, jadi ar-rajulu atau al-mar'atu ala dini khalili. Seseorang itu tergantung pada kebiasaan temannya. Ya. Jadi kalau kita ingin misalnya menjadi orang yang ahli sholat duha, lalu bertemannya dengan komunitas gowes yang setiap waktu duha itu habis untuk gowes, nggak jadi kita sholat duha. Ya. Nah, jadi ini penting. Ya. Kadang-kadang kita lupa. Ya. Kita ingin menjadi orang yang banyak pengetahuan dari membaca, tapi kita kumpul dengan orang yang sering ngopi. Kapan bacanya gitu. Nah, jadi ini kaidah yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalili. Kalau kita ingin menjadi orang cerdas, ya kumpullah dengan orang-orang cerdas. Kalau kita ingin menjadi orang yang ahlul Quran, kumpullah dengan orang-orang yang ahlul Quran. Dan seterusnya. Lupa, apakah nggak boleh kita bergaul dengan orang yang gowes juga? Ya oke, bergaul, tapi berteman itu konsepnya berbeda dengan bergaul. Ya, bersahabat itu konsepnya berbeda dengan bergaul. Kita bersahabat dengan orang yang ahli Quran bukan berarti tidak bergaul dengan orang-orang lain. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu, mohon maaf Ustadz sekalian, ada Ustadz di sini saya lihat. Mohon maaf kepanjangan, mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Ya, semoga ada manfaatnya. Dari saya cukupkan. Semoga nanti bisa ditindaklanjuti dengan diskusi saling melengkapi ya. Monggo ditambahi, yang salah dikurangi. Ya, wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.